aslinya memungut doribah atau al-maqas itu haram aslinya. Ya, berdasarkan hadis aslinya. Ya. Namun jika kemudian pungutan tersebut dilakukan untuk kemaslahatan secara umum kaum muslimin, mensejahterakan mereka, tidak untuk memperkaya orang-orang yang jadi penguasa saja, dan itu baitul mal juga tidak bisa untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan yang dikeluarkan oleh negara, maka memungut pajak dalam konteks itu diperbolehkan. Artinya bahwa ulama terbelah menjadi dua. Yang pertama mengharamkan mutlak, yang kedua adalah membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Tidak ada yang memperbolehkan secara mutlak. Oh boleh, tidak ada. Tapi memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Syaratnya tadi, pengelolanya harus adil, transparan, amanah. Yang kedua, nggak ada baitul mal yang mencukupi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ada muqabil, ada feedback yang diterima oleh masyarakat secara umum, ya, baik itu pembangunan jalan, pembangunan rumah sakit dan sebagainya, ya. Kemudian yang keempat itu syaratnya adalah tidak menzalimi, diambil dari orang kaya, ya, bukan orang-orang miskin. Kalau orang miskin nggak wajib untuk ditarik pajak dan tidak boleh, hukumnya haram dan zalim kalau kemudian dipungut pajak. Maka kalau kemudian ada orang yang bertanya kepada saya, Ustadz, saya bekerja di pajak, bagaimana hukumnya? Jangan langsung dijawab Anda harus keluar, karena haram dan tidaknya bekerja di situ itu terkait masalah haram hukumnya objek yang ia kerjakan. Kalau objek yang ia kerjakan kok disepakati haramnya, maka haram pula bekerja di sana. Tapi kalau objek yang dia kerjakan tersebut itu para ulama debatable, maka hukum bekerja di sana pun debatable, artinya masih diperselisihkan oleh para ulama. Karena lil wasail hukmul maqasid. Ya, wasilah itu merupakan hukum daripada tujuan. Di dunia Islam itu ada dua pandangan tadi, Pak. Ada yang mengharamkan karena memasukkan pajak itu adalah makas. Makas itu diharamkan oleh Nabi. Itu jadi semua makas itu kan memang pungutan atau pajak pada masa itu. Dan uniknya di terjemahan buku itu diartikan pajak secara mutlak, sehingga orang awam yang nggak bisa bahasa Arab membaca buku Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya pemungut pajak masuk neraka, berarti Anda bekerja sebagai pemungut pajak masuk neraka. Nah, pajak ini tidak kemudian diperinci pajak yang seperti apa, apakah itawah, apakah doribah, ataukah termasuk dalam nawaib dan sebagainya. Padahal yang diharamkan adalah al-maksu. Maksu itu adalah upeti yang dilakukan dipungut untuk dalam rangka kedzaliman. Nah, terus kemudian mereka ketika ditanya begitu, ya Anda kalau mengharamkan pajak jangan lewat jalan tol dong, itu kan dibangun dengan pajak. Anda kalau memang mengharamkan pajak jangan masuk rumah sakit dong, itu kan dibangun dengan pajak. Misalnya ya, banyaknya cobaan, ya. Jadi ketika sesuatu yang haram kok sudah menyebar, maka kita tidak bisa menghindari, maka itu dapat rukhsah seperti itu. Itu argumentasinya. Tapi kalau saya pribadi, pajak yang dipungut pada hari ini itu boleh dengan catatan tadi, dengan syarat-syarat tadi dikelola dengan baik. Saya pernah mendengar himbauan yang keras dari para ulama ketika pajak diselewengkan. Ya kalau gitu nggak usah bayar pajak, ya, karena sesungguhnya aslinya ya tadi bahwa apabila itu tidak dilakukan dalam ranah yang memenuhi syarat, ya kembali kepada keharamannya seperti itu, Pak. Jadi saya juga tahu beberapa ustadz, ya mungkin ketika saya berstatement di sini mungkin ada jamaah yang nggak setuju dengan statement saya, tidak masalah. Karena ini adalah merupakan ranah bahasan ilmiah, ya. Mungkin Anda yang mengatakan, oh bagi saya pajak haram mutlak, silahkan. Saya tidak sedang mempengaruhi pendirian Anda. Saya hanya pengen menjabarkan bahwa ulama dalam ranah ini berbeda pendapat. Karena kita bicara fikih, maka kita bicara ulama. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan mutlak, ada yang membolehkan dengan syarat. Dan Anda tidak boleh mengangkangi kebenaran yang ada di pihak Anda. Seakan-akan yang lain pasti salah, pasti masuk neraka. Faktanya, faktualnya, ulama yang membolehkan juga tidak kaleng-kaleng. Di kalangan ulama 4 madhab banyak, dan di kalangan ulama kontemporer juga banyak. Begitu, Pak. Ada lagi, imbas daripada keharaman pajak nanti jadi PNS juga haram.